Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4F dengan anggota saya sendiri Muhammad Erik Amil Mukminin dengan NIM 19533141. Perkenalkan, nama saya Fernando Agustinus Hermawan, NIM saya 195347. Nama saya Yoga Bagus Prasetya, NIM 19533151. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu buat dua konsep software dengan ketentuan. Yang pertama, definisikan softwarenya, meliputi arti, tujuan, dan latar belakang. Yang pertama, software pertama toko baju online. Yang kedua, Forescam Lawu. Arti yang pertama, suatu aplikasi yang memproses penjual dan pembeli baju melalui internet, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak fisik, di mana barang yang ditawarkan melalui display toko online. Arti dari software kedua yaitu Forescam Lawu merupakan suatu website atau aplikasi yang memberikan informasi tentang penginapan bernuansa hutan, khususnya di daerah lereng Gunung Lawu. Tujuannya yaitu untuk toko online memudahkan para customer, khususnya yang berdomisili di luar kota, untuk membeli kaos secara mudah serta bisa memilih desain kaos yang diinginkan. Dan tujuan Forescam Lawu adalah untuk memberikan informasi terhadap wisatawan yang berkunjung di Magetan yang berminat bermalam di kawasan hutan Gunung Lawu. Latar belakang dari toko online yaitu untuk saat ini pengguna internet khususnya di Indonesia berkembang dengan pesat, semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk menjual dan membeli pakaian. Membuat toko baju online di Indonesia sangat cocok karena letak geografis Indonesia yang kepulauan memungkinkan customer membeli tanpa harus datang ke tempat penjual. Tentang Forescam Lawu, latar belakangnya berdasarkan informasi, wisatawan saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Maka dari itu, dalam membuat website ini kita menargetkan para wisatawan di daerah pegunungan. Ketika wisatawan ingin bermalam dan mengetahui fasilitas, harga, dan letak penginapan, tinggal mencari di aplikasi yang sedang disediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Mas Fernando. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Erik, yaitu ada pertanyaan. 1. Pilih salah satu model proses memori model waterfall. 2. Tentukan alur prosesnya, atau 1. Sistem engineering, 2. Requirement analysis, 3. Desain, 4. Coding, 4. Testing, 5. Maintenance. Selanjutnya, rekayasa sistem. Tahap pertama ini adalah tahap untuk mengumpulkan komunikasi antara pihak terlibat dalam pembuatan dan pengembangan tentang software tersebut, kemudian bertujuan untuk mengembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diinginkan pihak tersebut. Satu, analisis kebutuhan. Untuk tahap kedua, perencanaan meliputi biaya pembuatan, waktu dan fasilitas, dan jadwal pembuatan. 2. Desain, memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus kita kerjakan serta tampilan yang diinginkan oleh pihak tersebut, berupa tampilan web, jadwal order, fasilitas, serta harga. Selanjutnya, coding, proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahapan selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Terakhir, testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan pengembangan modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan yang fatal atau tidak. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fernando. Maintain. Terdapat terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau
dioperasikan oleh pengguna. Di samping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Beberapa kelebihan pengembangan software yang metode waterfall antara lain, metode ini adalah metode pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Cocok untuk membuat software dengan skala besar, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.